Ketika secangkir kopi menjadi saksi, di mana ketulusan diuji oleh kesombongan, dan cinta lahir dari sebuah penyamaran yang tak terduga. Inilah kisah tentang seorang bos kaya raya yang menyamar menjadi orang biasa, masuk ke dalam kafenya sendiri, hanya untuk direndahkan oleh manajer dan pelayan yang angkuh. Namun, di tengah perlakuan yang dingin itu, ia menemukan sebuah kehangatan tulus dari seorang pelayan baik hati, sebuah pertemuan yang tidak hanya akan mengubah nasib mereka berdua, tetapi juga nasib kafe itu selamanya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel kita, Ken Arok Productions, dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, kami doakan dari hati yang paling dalam, semoga rezekinya dilancarkan oleh Tuhan, badannya selalu disehatkan, hidupnya penuh dengan keberkahan, dan hatinya senantiasa dipenuhi kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Oh iya, jangan lupa absen ya, teman-teman nonton dari kota mana saja? Tulis di kolom komentar biar kita bisa saling sapa. Insya Allah, doa baik kita semua bisa terkabul atas kehendak Tuhan, Sang Penguasa alam semesta. Mari kita mulai ceritanya. Malam merayap turun di atas kota, membentangkan langit laksana bludru hitam yang ditaburi kerlip lampu gedung-gedung pencakar langit. Di salah satu sudut kota yang tak pernah tidur itu, berdirilah sebuah kafe bernama Bean Brew. Dari luar, kafe itu tampak hangat, dengan jendela-jendela besar yang memancarkan cahaya keemasan, mengundang siapa saja yang lewat untuk masuk dan menyesap kehangatan. Di dalam, aroma kopi sangrai yang pekat berbaur dengan wangi kue-kue yang baru dipanggang. Denting sendok yang beradu dengan cangkir porselen dan suara mesin espresso, yang mendesis menciptakan sebuah orkestra kecil yang sibuk. Kafe itu sedang berada di puncak keramaiannya, sebuah panggung di mana para pelayan bergerak dengan ritme yang cepat di bawah tekanan kerja yang tak terlihat. Di antara pusaran kesibukan itu, ada sebuah ketenangan yang bergerak. Sosok itu adalah Clara, seorang pelayan berhijab dengan wajah yang teduh. Di tengah tuntutan kecepatan, gerakannya tetap terukur dan penuh perhatian. Senyumnya tak pernah luntur. Bukan senyum mekanis yang diajarkan dalam buku manual pelatihan, melainkan sebuah kehangatan yang lahir dari hati. Sementara banyak tangan lain yang bergerak lebih cepat, mata mereka lebih sering melirik ujung sepatu mahal atau tas bermerek yang diletakkan pelanggan di kursi sebelah, seolah menimbang-nimbang potensi tip yang akan mereka dapatkan. Namun, Clara berbeda. Pandangannya selalu tertuju pada wajah pelanggan, mencoba menangkap isyarat kecil, segelas air yang mulai kosong, serbet yang jatuh, atau tatapan bingung saat membaca menu. Ia menunduk sedikit ketika seorang ibu tua memanggil, memastikan telinganya menangkap setiap pesanan dengan jelas. Ia menyeka tumpahan kecil di meja dengan sigap, tanpa perlu diminta. Baginya, setiap pelanggan adalah tamu yang harus dihormati, bukan sekadar angka dalam laporan penjualan harian. Malam itu, seperti malam-malam lainnya, ia adalah detak jantung sejati dari pelayanan di Bean Brew. Clara tidak tahu bahwa di antara puluhan pasang mata yang ia layani malam itu, akan ada sepasang mata yang datang bukan untuk menilai rasa kopi, melainkan untuk menguji rasa kemanusiaan. Sebuah ujian yang akan mengubah takdirnya selamanya. Lonceng kecil di atas pintu kafe berdenting pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh riuh rendah percakapan. Namun, denting itu membawa masuk sesosok pria yang membuat beberapa pasang mata langsung menoleh dengan tatapan berbeda. Ia bukanlah pelanggan yang biasa datang ke Bean Brew. Kemeja flanelnya yang warnanya sedikit pudar tampak kontras dengan kemeja-kemeja licin para eksekutif muda di sekelilingnya. Celana jeansnya terlihat telah melewati banyak perjalanan, dan sepatu ketsnya yang usang seolah menceritakan kisah langkah yang tak terhitung jumlahnya. Pria itu melangkah masuk dengan sedikit ragu, matanya bergerak mengamati interior kafe yang mewah dengan ekspresi canggung, seolah ikan kecil yang tersesat di samudra luas. Inilah dia, Reno, sang pemilik tak terlihat di balik kemegahan Bean Brew. Ia datang bukan sebagai raja yang memeriksa istananya, melainkan sebagai rakyat jelata yang ingin merasakan denyut nadi kerajaannya secara langsung. Ia ingin tahu, apakah jiwa dari kafe yang ia bangun dengan impian, sebuah rumah bagi semua orang, masih ada, atau sudah terkikis oleh kilau keuntungan dan kesombongan. Kehadirannya yang sederhana itu segera menjadi magnet bagi pandangan-pandangan negatif.
Di dekat mesin kasir, Rina, sang manajer kafe, berdiri dengan dandanan sempurna. Tatapannya yang tajam langsung mengunci sosok Reno. Alisnya terangkat sebelah, dan sebuah desahan napas merendahkan nyaris tak terdengar dari bibirnya yang dipoles lipstik merah. Tak jauh darinya, Bella, seorang pelayan yang terkenal paling angkuh, bersandar di meja bar sambil memainkan ponselnya dengan malas. Ia melirik Reno dari atas ke bawah, lalu bibirnya membentuk senyum sinis yang ia bagikan kepada Rina. Bisikan-bisikan berbisa mulai merayap di udara di antara mereka berdua. Kata-kata seperti, salah alamat, mau pesan air putih saja, hingga, paling hanya menghabiskan tempat dan memakai wifi gratis, meluncur tanpa suara, hanya melalui gerak bibir dan tatapan mata yang saling mengerti. Reno, sang pelanggan lusuh itu, dalam sekejap telah menjadi target penindasan mereka, sebuah objek cemoohan yang dianggap tidak pantas berada di sana. Ia memilih sebuah meja kecil di sudut, seolah ingin menghindari perhatian, sebuah tindakan yang justru semakin mengukuhkan penilaian Rina dan Bella. Mereka tidak sadar bahwa ikan kecil yang mereka remehkan itu sesungguhnya adalah seekor paus yang sedang mengukur kedalaman lautan. Dan di tengah lautan yang mulai beriak itu, Clara, sang mutiara yang tersembunyi, akan segera bersinar. Reno duduk di kursinya yang terpencil, merasakan tatapan-tatapan tajam yang sesekali menghujamnya. Menit-menit terasa merangkak lambat, berubah menjadi penantian yang panjang dan canggung. Ia melihat Bella, sang pelayan angkuh, melewati mejanya 3 kali, sengaja membuang muka untuk melayani meja lain yang tamunya datang jauh setelahnya. Di sisi lain, Rina, sang manajer, berpura-pura sibuk memeriksa tumpukan kertas di belakang mesin kasir, sesekali melirik ke arah Reno dengan tatapan yang seolah berkata, kenapa orang ini belum pergi juga? Ini adalah permainan kekuasaan yang halus namun kejam. Mereka ingin membuatnya merasa tidak terlihat, tidak diinginkan, berharap ia akan menyerah dan melangkah keluar tanpa memesan apapun. Namun Reno tetap bertahan. Kesabarannya adalah bagian dari ujian yang sedang ia jalankan. Akhirnya, dengan sebuah gestur kepala yang tidak sabar, Rina memberi isyarat kepada Bella. Sudah waktunya sandiwara pengabaian ini diakhiri. Dengan langkah yang diseret malas, Bella menghampiri meja Reno. Ia berdiri dengan tangan terlipat di dada, sebuah postur yang penuh dengan penolakan. Buku menu tidak ia sodorkan dengan ramah, melainkan diletakkannya di atas meja dengan sedikit hentakan yang menghasilkan bunyi cukup keras. Mau pesan apa? Tanyanya, suaranya datar, tanpa kehangatan sedikit pun, seolah sedang berbicara pada tembok. Matanya bahkan tidak menatap Reno, melainkan memandang ke arah lain dengan bosan. Reno hanya menunduk, berpura-pura meneliti menu yang huruf-hurufnya seakan menari di depan matanya. Saya lihat-lihat sebentar, ucapnya dengan suara pelan. Bella mendengus. Jangan lama-lama ya, yang lain masih banyak yang antre, balasnya ketus. Ia kemudian menambahkan dengan nada yang lebih merendahkan, menu spesial kami mungkin sedikit, di luar jangkauan. Mungkin kopi hitam biasa saja sudah cukup. Kalimat itu adalah sebuah tamparan tak terlihat, sebuah penghakiman yang dilontarkan hanya berdasarkan penampilan. Reno, pria yang bisa membeli seluruh kafe itu beserta isinya, hanya bisa menarik napas dalam diam. Ia memesan secangkir kopi hitam, persis seperti yang disindirkan Bella. Tanpa mengucapkan terima kasih atau mengulang pesanan, Bella mengambil buku menu itu dengan kasar dan berbalik, meninggalkan jejak arogansi yang dingin di udara. Reno menatap punggungnya yang menjauh, bukan dengan amarah, tetapi dengan rasa kecewa yang mendalam. Hati kafenya terasa dingin dan kosong. Namun, ia belum tahu bahwa sesaat lagi, sebuah kehangatan akan datang menghampirinya dari arah yang tak terduga, membawa secercah cahaya di sudut kafe yang gelap itu. Dari sudut area pelayanan, di sela-sela kesibukannya, Clara menyaksikan semua adegan itu. Ia melihat bagaimana Bella menghampiri meja dengan malas, mendengar nada ketus dalam suaranya, dan menangkap raut wajah pelanggan itu yang meredup. Hatinya terasa miris. Baginya, esensi dari sebuah kafe adalah menciptakan ruang yang nyaman, tempat di mana orang bisa melepaskan lelah sejenak, bukan malah menambah beban di hati mereka. Ia tidak bisa membiarkan seorang tamu diperlakukan seperti itu, siapapun dia, apapun yang ia kenakan. Sementara Bella kembali ke meja bar dan mulai mengeluh kepada Rina, Clara menarik napas panjang.
Dengan sebuah nampan kecil di tangan yang berisi segelas air putih, ia melangkah mendekati meja Reno. Langkahnya mantap namun lembut. Kehadirannya seperti embun pagi yang datang untuk menyejukkan tanah yang kering. Ia berhenti di sisi meja, meletakkan gelas air itu dengan perlahan, lalu tersenyum. "Selamat malam, Pak," sapanya dengan suara yang lembut. "Ini air putihnya, silakan diminum dulu. Maafkan rekan saya tadi ya, Pak." Mungkin beliau sedang sedikit lelah. Lanjutnya, sebuah kalimat permintaan maaf yang begitu tulus dan bijaksana, melindungi rekannya tanpa membenarkan perilakunya. Reno mengangkat wajahnya, sedikit terkejut oleh kemunculan yang tiba-tiba ini. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa dilihat sebagai seorang manusia, bukan sebagai masalah atau angka statistik yang tak menguntungkan. Ia melihat kejernihan di mata Clara dan senyum yang tidak dibuat-buat. Sebuah kehangatan mulai menjalar, perlahan mencairkan kekecewaan yang tadi sempat membekukan hatinya. "Terima kasih." Hanya itu kata yang berhasil keluar dari bibirnya. "Bapak tadi pesan kopi hitam, ya?" tanya Clara ramah. "Itu pilihan yang tepat. Kopi hitam kami memang salah satu yang terbaik. Boleh saya tahu, Bapak lebih suka rasa yang kuat dan pekat, atau yang sedikit lebih ringan dengan aroma buah? Biar nanti saya sampaikan ke barista untuk memilihkan biji kopi yang paling pas." Pertanyaan itu sederhana, namun bagi Reno, itu adalah dunia yang berbeda. Ada perhatian, ada keahlian, dan ada keinginan tulus untuk memberikan yang terbaik. Setelah Reno menjawab, Clara mengangguk paham, lalu pamit dengan sopan. Beberapa saat kemudian, ia kembali membawa secangkir kopi hitam yang mengepulkan aroma wangi, disajikan dengan hati-hati di atas tatakan, beserta sepotong kecil biskuit sebagai pelengkap, sebuah sentuhan kecil yang tak diminta namun begitu berarti. Saat Clara melangkah pergi untuk melayani tamu lain, Reno menatap punggungnya dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Di tengah-tengah kesombongan dan pelayanan yang dingin, ia baru saja menemukan sebuah permata. Permata yang bersinar paling terang justru saat berada di tempat yang paling gelap. Reno memegang cangkir porselen itu dengan kedua tangannya, merasakan hangatnya menjalar ke telapak tangannya. Ia menyesap kopi hitam itu perlahan. Ini bukan lagi sekadar minuman hitam pekat yang pahit. Setiap sesapannya terasa berbeda. Ada kehangatan yang bukan hanya berasal dari suhu air, tetapi menjalar hingga ke relung hatinya. Kopi yang sama, jika disajikan oleh Bella tadi, mungkin hanya akan terasa seperti kewajiban yang pahit. Namun, dari tangan Clara, kopi ini terasa seperti sebuah pelukan selamat datang. Ia bersandar di kursinya, matanya kini tak lagi sibuk mengamati interior kafe, melainkan tertuju pada satu titik, pada sosok Clara yang bergerak lincah di antara meja-meja. Ia melihat dengan jelas kontras yang begitu tajam, seperti perbedaan antara malam yang pekat dan fajar yang merekah. Pelayanan yang ia terima dari Rina dan Bella adalah sebuah transaksi yang dingin, sebuah kewajiban yang dijalankan dengan setengah hati, sebuah interaksi yang membuatnya merasa seperti beban yang tak terlihat. Mereka memberinya perasaan bahwa ia tidak pantas berada di sana. Sebaliknya, pelayanan dari Clara adalah sebuah perjumpaan. Sebuah sambutan tulus yang membuatnya merasa seperti tamu paling berharga di seluruh ruangan, meskipun penampilannya paling sederhana. Hanya dengan beberapa kalimat lembut dan segelas air putih, Clara telah membangun sebuah jembatan kemanusiaan yang seringkali runtuh di dunia bisnis yang hanya mengejar angka. Pandangan Reno kini tak lagi sekadar menguji, tetapi mulai mengagumi. Ia memperhatikan bagaimana Clara melayani meja lain dengan standar emas yang sama. Ia melihat Clara dengan sabar membantu sepasang kakek nenek membaca tulisan kecil di buku menu. Ia melihatnya tertawa kecil menanggapi lelucon dari sekelompok mahasiswa. Tidak ada perbedaan. Baginya, semua tamu adalah sama. Reno datang malam ini untuk mencari masalah, untuk menemukan keretakan dalam fondasi bisnisnya. Namun yang ia temukan justru sebuah solusi. Solusi yang hidup, bernapas, dan tersenyum tulus di tengah kafenya. Ia, sang pemilik, telah begitu lama duduk di menara gadingnya, menatap angka-angka penjualan dan laporan keuntungan. Ia lupa bahwa fondasi sejati dari bisnis pelayanan bukanlah gedung yang megah atau biji kopi termahal, melainkan ketulusan yang mengalir dari hati ke hati. Malam itu, Reno memutuskan untuk tinggal lebih lama. Secangkir kopinya sudah hampir habis, tetapi perjalanannya untuk memahami jiwa kafenya sendiri, sepertinya baru saja dimulai. Di dunia yang sibuk,
Kebaikan seringkali terlihat seperti sebuah anomali. Kebaikan Clara yang bagi Reno adalah sebuah cahaya, bagi Rina dan Bella justru menjadi sebuah percikan api yang menyulut rasa iri dan kebencian. Mereka melihat pelayanan tulus Clara bukan sebagai sebuah kelebihan, melainkan sebagai sebuah kelemahan yang mengganggu sistem yang telah mereka bangun. Sebuah sistem di mana pelayanan terbaik hanya diberikan kepada mereka yang berdompet tebal. Setelah menyelesaikan pesanan lain, Bella berjalan cepat ke arah Rina yang sedang mengawasi dari balik meja bar. Wajahnya ditekuk masam, dan suaranya berdesis pelan agar tak terdengar oleh orang lain. "Lihat itu si Clara, Bu Rina," bisiknya penuh amarah. "Sok pahlawan sekali. Melayani orang lusuh itu seolah-olah dia seorang raja. Buang-buang waktu saja, padahal meja nomor 7 yang isinya bapak-bapak berdasi itu sudah dari tadi menunggu." Rina melirik sekilas ke arah Clara, lalu kembali menatap Bella dengan pandangan dingin dan penuh perhitungan. "Sudah, biarkan saja dulu, Bella," jawabnya tenang, namun ketenangannya terasa lebih berbahaya daripada amarah. Anak baru itu memang harus diberi pelajaran. Terlalu naif, berpikir semua pelanggan harus dilayani dengan cara yang sama. Dia tidak mengerti mana prioritas, mana yang hanya akan membuang tenaga kita. Udara di sekitar meja bar terasa lebih dingin, diracuni oleh bisikan-bisikan jahat mereka. Ini bukan lagi sekadar ketidaksukaan, ini adalah sebuah persekongkolan. "Kita harus melakukan sesuatu, Bu. Kalau dibiarkan, dia bisa merusak citra efisiensi kita," hasut Bella lagi. Rina tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. "Tenang, aku sudah punya ide," katanya. "Nanti pesanan kue coklat untuk meja nomor 5, sengaja jangan dimasukkan ke sistem. Kalau mereka komplain, kita salahkan Clara. Bilang saja dia lupa mencatat pesanannya. Biar dia yang kena omel pelanggan dan terlihat tidak kompeten di depan semua orang." Bella menyeringai, matanya berbinar licik. Sebuah rencana keji yang sempurna. Mereka berbagi tatapan penuh kemenangan, merasa yakin bisa menjatuhkan reputasi Clara. Dari kejauhan, Reno menyesap kopinya sambil terus mengamati. Ia tidak bisa mendengar kata-kata yang mereka ucapkan, namun ia bisa membaca bahasa tubuh yang penuh kebencian itu. Ia melihat tatapan sinis Bella dan senyum dingin Rina yang diarahkan ke Clara. Sebuah jaring fitnah tak terlihat mulai ditebar, dan Clara yang masih dengan tulus melayani dari meja ke meja, tidak menyadari bahwa ia akan segera berjalan masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan dengan begitu kejam untuknya. Perangkap telah dipasang. Waktu berjalan, dan kopi di meja nomor 5 sudah mulai dingin, namun kue coklat yang mereka pesan tak kunjung datang. Raut wajah para pelanggan di sana mulai menunjukkan ketidaksabaran, sesekali melirik ke arah meja bar dengan tatapan bertanya. Inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh Rina dan Bella. Salah seorang pelanggan dari meja itu akhirnya berdiri dan menghampiri Rina di meja kasir. "Mbak, pesanan kue coklat kami mana ya? Sudah hampir setengah jam kami menunggu," keluhnya dengan nada yang jelas-jelas kesal. Rina memasang ekspresi terkejut yang dibuat-buat. Ia mengetik beberapa kali di komputernya, lalu mengerutkan kening. "Clara, bisa kesini sebentar?" Panggilnya dengan suara yang cukup keras hingga beberapa pelanggan lain menoleh. Clara, yang sedang membersihkan meja lain, segera menghampiri. Di depan pelanggan yang sedang mengeluh itu, Rina menatap Clara dengan pandangan menghakimi. "Clara, pesanan kue untuk meja nomor 5 sepertinya tidak kamu catat ya di sistem? Pelanggan sudah menunggu lama sekali ini," katanya. Kata-katanya tajam, sebuah tuduhan yang dilontarkan di panggung terbuka. Bella, yang berada tak jauh dari sana, melipat tangannya di dada dengan senyum puas yang tersembunyi. Wajah Clara memucat sejenak. Ia sangat yakin telah memasukkan pesanan itu. "Saya yakin sudah mencatatnya, Bu," jawabnya pelan, suaranya sedikit bergetar namun tetap berusaha tenang. Namun ia tahu, berdebat di depan pelanggan hanya akan memperburuk situasi. Prioritas utamanya adalah tamu yang kecewa itu. Tanpa menunggu lebih lama, ia segera memalingkan wajahnya ke arah sang pelanggan, menundukkan kepalanya sedikit dengan penuh penyesalan. "Bapak, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan ini dan kesalahan yang terjadi. Ini murni kelalaian kami. Saya akan segera siapkan kuenya sekarang juga, tidak akan lama, dan sebagai permohonan maaf, kue tersebut gratis dari kami." Di dalam hatinya,
Ada rasa perih akibat tuduhan yang tidak adil itu. Namun di wajahnya, yang ia tunjukkan hanyalah tekad untuk memperbaiki keadaan. Ia bergegas ke dapur, memastikan pesanan itu segera dibuat. Sementara itu, Rina menatapnya dengan pandangan, "Awas kamu nanti." Reno, dari sudutnya, menyaksikan semuanya dengan napas tertahan. Ia melihat ketidakadilan yang begitu nyata, tetapi ia juga melihat kekuatan yang luar biasa dalam diri Clara. Kekuatan yang tidak berasal dari teriakan, melainkan dari ketenangan dan tanggung jawab. Clara kembali bekerja, senyum tulusnya mungkin sedikit lebih sulit untuk dipertahankan, namun tidak pernah benar-benar padam. Rina dan Bella saling bertukar senyum puas, merasa telah berhasil memberi pelajaran pada pelayan naif itu. Mereka belum sadar bahwa setiap tekanan yang mereka berikan pada Clara justru membuatnya semakin bersinar di mata sang pemilik sejati. Setelah insiden kue coklat itu, penyamaran Reno berubah tujuan. Ini bukan lagi sekadar inspeksi acak, ini telah menjadi sebuah misi pribadi. Misi untuk melindungi ketulusan yang langka dan membersihkan racun yang selama ini menggerogoti jantung kafenya tanpa ia sadari. Amarahnya tidak meledak-ledak, melainkan mengendap menjadi sebuah tekad yang dingin dan tajam. Ia tahu, memecat mereka saat itu juga hanya akan menimbulkan keributan tanpa pelajaran yang berarti. Kebusukan harus diungkap, bukan sekadar dipotong. Satu malam penyamaran tidaklah cukup. Ia memutuskan untuk menjadi pelanggan tetap yang lusuh selama beberapa hari ke depan. Setiap sore, ia akan datang di jam-jam sibuk, memesan kopi yang sama, dan duduk di sudut yang sama. Meja kecil di sudut itu kini telah menjadi pos pengamatannya. Ponsel pintarnya yang selalu diletakkan di meja bukan lagi sekadar alat komunikasi. Dengan satu sentuhan senyap, mikrofonnya aktif, merekam percakapan-percakapan sinis dan keluhan-keluhan angkuh yang terjadi di meja bar setiap kali ia berjalan ke toilet atau berpura-pura melihat-lihat. Matanya yang awas kini bekerja seperti kamera, merekam setiap detail. Ia menyaksikan bagaimana Rina dan Bella mengabaikan sekelompok mahasiswa yang hanya memesan minuman paling murah, namun melayani dengan senyum super ramah seorang sosialita yang baru saja datang. Ia mendengar Bella mengeluh tentang pelanggan yang meminta tambahan gula dengan suara yang cukup keras. Ia melihat Rina menolak dengan kasar permintaan seorang kurir ojek online yang masuk hanya untuk bertanya, apakah boleh menumpang ke kamar kecil. Semua itu adalah kepingan-kepingan bukti yang ia kumpulkan, menyusunnya menjadi sebuah mozaik kebusukan yang tak terbantahkan. Di dalam kepalanya, sebuah rencana besar mulai terbentuk. Pembalasan yang ia siapkan bukanlah amukan seorang bos yang murka, melainkan sebuah panggung kebenaran, di mana topeng-topeng akan dibuka di hadapan semua orang, dan nilai-nilai sejati akan ditegakkan kembali. Dan di setiap kunjungannya, di tengah pengumpulan bukti yang memuakan itu, rasa kagumnya pada Clara justru semakin dalam. Gadis itu seperti bunga teratai, yang tetap bersih, indah, dan wangi meski tumbuh di tengah lumpur yang keruh. Ia melihat Clara tetap tersenyum, tetap sabar, dan tetap melayani dengan hati, seolah kebusukan di sekitarnya tak mampu menyentuh jiwanya. Rina dan Bella, yang semakin hari semakin berani dalam kesombongan mereka, tidak menyadari bahwa setiap kata hinaan dan setiap perlakuan tidak adil yang mereka lakukan, sedang diawasi dan dicatat oleh hakim tertinggi di tempat itu, yang kini hanya menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan palunya. Di hari keempat penyamarannya, Reno datang di saat kafe tidak terlalu ramai. Hujan rintik di luar membuat suasana di dalam terasa lebih tenang dan akrab. Clara, yang sedang tidak sibuk, menghampiri meja Reno untuk membersihkan cangkir kosongnya. Karena sudah beberapa kali melihat pria pendiam itu, ia memberanikan diri untuk memulai percakapan ringan dengan senyumnya yang khas. "Bapak sepertinya suka sekali ya duduk di sudut sini," sapanya ramah. "Sudah seperti pelanggan setia kami." Reno tersenyum tipis. "Tempatnya tenang," jawabnya singkat. Kemudian, didorong oleh rasa ingin tahu yang tulus, ia bertanya, "Kamu sendiri, terlihat selalu semangat bekerja di sini. Padahal kelihatannya sangat melelahkan." Pertanyaan itu seolah membuka sebuah pintu kecil di hati Clara. Ia menatap ke sekeliling kafe dengan pandangan yang hangat. "Saya suka melihat orang-orang berkumpul dan berbagi cerita, Pak," jawabnya. "Menurut saya, kafe itu bukan hanya tempat menjual kopi, tapi seperti sebuah ruang tamu kota. Dan saya senang menjadi bagian dari itu." Ia berhenti sejenak,
Lalu dengan suara yang sedikit lebih pelan, seolah berbagi rahasia, ia melanjutkan. Suatu hari nanti, saya punya mimpi kecil, Pak, katanya, matanya sedikit menerawang. Saya ingin punya kedai kopi sendiri di lingkungan rumah saya. Bukan yang besar dan mewah seperti ini, tapi yang sederhana dan hangat. Sebuah tempat di mana bapak-bapak bisa baca koran pagi sambil minum kopi tubruk, mahasiswa bisa mengerjakan tugas berjam-jam tanpa merasa harus memesan mahal-mahal, dan ibu-ibu bisa berkumpul tanpa merasa canggung. Sebuah tempat di mana semua orang merasa diterima, tidak peduli apa yang mereka kenakan atau berapa isi dompet mereka. Kata-kata Clara bagaikan gema dari masa lalu yang menghantam dada Reno. Kalimat terakhir itu, persis seperti kalimat yang pernah ia tulis di buku catatannya bertahun-tahun lalu, saat ia pertama kali merintis bisnis ini. Sebuah visi yang entah bagaimana terkubur di bawah tumpukan target penjualan dan strategi pemasaran. Ia menatap gadis di hadapannya dengan pandangan yang benar-benar baru. Ini bukan lagi sekadar seorang pelayan yang baik hati. Ini adalah seorang visioner. Seorang penjaga api dari impian yang hampir ia padamkan sendiri. Percakapan singkat itu berakhir saat pelanggan lain memanggil Clara. Namun, gaungnya terus berputar di dalam benak dan hati Reno. Misinya kini memiliki tujuan baru yang jauh lebih tinggi. Ia tidak hanya ingin membersihkan rumahnya dari hama perusak, tetapi ia juga merasa telah menemukan orang yang paling pantas untuk memegang kunci rumah itu. Seseorang yang paling mengerti arti dari sebuah rumah yang sesungguhnya. Panggung untuk drama terakhir telah disiapkan. Rina dan Bella, yang merasa semakin di atas angin, memutuskan bahwa satu fitnah saja tidak cukup. Mereka membutuhkan sebuah serangan pamungkas untuk menyingkirkan Clara. Kesempatan itu datang ketika seorang pelanggan yang merupakan teman Rina, sengaja meninggalkan tas tangannya di kursi, lalu kembali beberapa saat kemudian dengan panik, menuduh ada uang yang hilang dari dalamnya setelah mejanya dibersihkan. Ini adalah tuduhan yang keji dan serius. Sebuah serangan langsung pada kehormatan seseorang. Rina, dengan aktingnya yang meyakinkan, segera menjadikan ini sebuah tontonan. Ia memanggil Clara ke tengah-tengah ruangan yang ramai. "Clara, sini sekarang," teriaknya, suaranya bergema memantul di dinding kafe. Semua aktivitas berhenti. Semua mata tertuju pada mereka. "Ada apa, Bu?" tanya Clara, jantungnya berdebar kencang melihat tatapan marah Rina dan pelanggan yang menatapnya penuh curiga. "Ada apa katamu?" bentak Rina. "Ibu ini kehilangan uang di tasnya persis setelah kamu membersihkan mejanya. Sekarang jujur, kamu lihat sesuatu atau jangan-jangan kamu yang mengambilnya?" Tuduhan itu terlontar seperti anak panah beracun. Bella berdiri di samping Rina, menyeringai. "Saya sudah duga, Bu. Orang seperti dia mana bisa dipercaya?" Tambahnya, semakin menyudutkan Clara. Dunia seolah runtuh di atas kepala Clara. Wajahnya pucat pasi, matanya berkaca-kaca menahan air mata yang mendesak keluar. "Demi Tuhan, Bu, saya tidak mungkin melakukan itu, saya tidak mengambil apapun," bisiknya, suaranya bergetar hebat. Ia berdiri di sana, sendirian, diadili di hadapan puluhan pasang mata. Di tengah-tengah drama yang kejam itu, sebuah suara kursi yang bergeser memecah ketegangan. Semua orang menoleh ke sudut kafe. Pria lusuh yang selama ini hanya diam, bangkit dari kursinya. Ia melangkah perlahan namun mantap ke tengah ruangan, tatapannya tenang namun tajam. "Cukup," katanya. Suaranya tidak keras, tetapi penuh dengan otoritas yang membuat semua orang terdiam, termasuk Rina. Rina menatapnya dengan jijik. "Anda siapa berani ikut campur? Ini urusan internal kami. Kembali ke mejamu." Reno berhenti tepat di hadapan Rina. Ia menatap langsung ke mata sang manajer, lalu ke Bella, sebelum akhirnya pandangannya melembut saat menatap Clara yang masih terguncang. Kemudian, ia kembali menatap Rina. "Perkenalkan," katanya dengan suara yang jelas dan dingin. "Nama saya Reno. Dan, urusan internal yang Anda bicarakan ini terjadi di dalam kafe saya." Dunia di dalam kafe itu seolah berhenti berputar. Waktu membeku. Wajah Rina yang tadi penuh kuasa berubah pucat pasi, seperti kanvas yang disiram air dingin. Bella membeku di tempat, seringai liciknya luntur seketika, digantikan oleh ekspresi ngeri yang tak bisa disembunyikan. Clara mengangkat wajahnya,
Menatap pria yang selama ini ia layani dengan tulus itu dengan tatapan penuh kebingungan dan ketidakpercayaan. Topeng telah terbuka. Sang hakim telah menunjukkan wajahnya. Dan sidang pengadilan di tengah-tengah kafe itu baru saja akan dimulai. Keheningan yang mencekam itu pecah oleh tawa kecil yang dingin dari Reno. Ia menatap pelanggan, teman Rina, yang wajahnya mulai panik. Kepada ibu yang mengaku kehilangan uang, kata Reno, suaranya tenang namun membelah udara. Saya sudah mengamati kafe ini selama beberapa hari. Dan kebetulan, kamera CCTV di sudut sana, ia menunjuk sebuah kubah hitam kecil di langit-langit yang selama ini dianggap hanya hiasan, merekam semua kejadian di meja Anda dengan sangat jelas. Termasuk saat Anda sendiri yang menyelipkan uang itu ke saku jas Anda sebelum kembali ke sini dan berteriak-teriak. Wajah ibu itu berubah seputih kertas. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia segera menyambar tasnya dan bergegas keluar dari kafe dengan langkah 1000, menahan malu yang tak terkira. Kini, panggung itu hanya menyisakan 3 aktor utama. Reno membalikkan badannya, menatap Rina dan Bella yang tubuhnya gemetar. Pak Reno, saya bisa jelaskan ini semua salah paham. Rina mencoba membela diri, suaranya terbata-bata. Salah paham? Reno mengangkat sebelah alisnya. Ia mengeluarkan ponselnya. Selama 4 hari saya duduk di sudut sana, saya tidak hanya minum kopi. Saya mendengarkan. Saya merekam. Ia menekan layarnya, dan seketika terdengar suara bisikan Bella yang mengeluhkan Clara, lalu suara dingin Rina yang merencanakan fitnah kue coklat. Rekaman itu adalah bukti telak yang membungkam mulut mereka. Seorang manajer seharusnya menjadi teladan. Rina. Seorang pelayan seharusnya melayani dengan hati. Bella. Kalian berdua tidak hanya gagal dalam tugas itu, kalian telah meracuni tempat ini dengan kesombongan dan kebencian kalian. Kata Reno, setiap katanya adalah sebuah vonis. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Lalu, dengan suara yang tegas dan tak terbantahkan, ia menjatuhkan palunya. Mulai detik ini, kalian berdua, Rina dan Bella, dipecat. Kata, dipecat, itu menggema di seluruh ruangan. Suasana yang tadinya tegang kini pecah. Beberapa staf lain yang selama ini takut pada Rina dan Bella, terlihat menghela napas lega. Terdengar tepuk tangan pelan dari beberapa pelanggan yang menyaksikan semuanya dari awal. Keadilan terasa begitu nyata. Sekarang, ambil barang-barang pribadi kalian dan pergi dari kafe saya. Jangan pernah kembali lagi, perintah Reno. Setelah Rina dan Bella pergi dengan langkah gontai penuh malu, Reno akhirnya membalikkan badannya. Di tengah ruangan yang kini mulai kembali normal, matanya hanya tertuju pada satu orang. Clara, yang masih berdiri mematung di tempatnya, menatapnya dengan campuran rasa terima kasih, keterkejutan, dan 1000 pertanyaan yang belum terucap di bibirnya. Setelah badai berlalu, yang tersisa adalah keheningan yang canggung. Staf lain mulai kembali bekerja dengan berbisik-bisik, sesekali melirik ke arah Reno dan Clara yang masih berdiri di tengah ruangan. Reno melangkah lebih dekat, gerakannya kini tidak lagi dingin dan tegas, melainkan penuh kehati-hatian. Wajahnya yang tadi keras kini melunak, dipenuhi rasa penyesalan dan kekaguman. Clara, panggilnya lembut. Aku tahu kamu pasti sangat bingung, dan mungkin marah. Clara masih menunduk, mencoba menata hatinya yang campur aduk. Pertama-tama, aku ingin minta maaf. Lanjut Reno, suaranya tulus. Aku minta maaf karena telah berbohong. Penyamaran ini mungkin bukan cara yang paling benar. Tapi hanya ini satu-satunya cara yang aku tahu untuk bisa melihat kebenaran tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ia berhenti sejenak, menatap gadis yang telah menunjukkan kekuatan luar biasa itu. Tapi karena penyamaran ini juga, aku bisa melihat sesuatu yang sangat berharga. Aku melihat ketulusanmu saat yang lain menunjukkan kesombongan. Aku melihat kekuatanmu saat yang lain mencoba menjatuhkanmu. Kamu adalah jiwa dari tempat ini, Clara. Kamu persis seperti apa yang aku impikan saat pertama kali membangun kafe ini dari nol. Mendengar pujian yang tulus itu, Clara akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya yang bening menatap Reno, mencoba mencari kebohongan di sana dan tidak menemukannya. Pria lusuh yang ia bela kini berdiri di hadapannya sebagai pemilik segalanya. Rasanya seperti sebuah dongeng yang terlalu nyata. Jujur, Pak. Suaranya terdengar lirih, saya sedikit kecewa.
Saya merasa dibohongi. Ia mengakui perasaannya dengan jujur. Tapi, ia melanjutkan dengan cepat, tapi saya juga mengerti alasan Bapak. Dan saya sangat berterima kasih. Bapak telah membela kehormatan saya. Reno tersenyum lega mendengar kejujuran itu. Tolong, jangan panggil aku, Pak, lagi. Panggil saja Reno, pintanya. Dan rasa terima kasih itu seharusnya datang dariku kepadamu. Di tengah kafe yang menjadi saksi bisu perjalanan mereka, sebuah pemahaman baru terjalin di antara keduanya. Bukan lagi antara bos dan karyawan, atau antara pelanggan dan pelayan. Melainkan antara dua jiwa yang ternyata memegang mimpi yang sama persis. Kekecewaan telah diutarakan, permintaan maaf telah diterima. Dan dari puing-puing kebohongan kecil demi sebuah kebenaran besar, tumbuh benih kepercayaan baru yang terasa jauh lebih kuat. Sebuah babak baru dalam kisah mereka, baru saja akan dimulai. Setelah suasana kembali tenang, Reno meminta Clara untuk duduk bersamanya di meja sudut yang sama, tempat di mana penyamarannya dimulai. Kini, meja itu bukan lagi pos pengamatan, melainkan meja perundingan untuk sebuah masa depan yang baru. Clara, aku tidak mengatakan semua pujian tadi hanya untuk membuatmu senang. Reno memulai, tatapannya serius namun hangat. Aku bersungguh-sungguh saat mengatakan bahwa kamu adalah jiwa dari tempat ini. Dan aku ingin jiwa itu menular ke semua cabang, Bean Breu, yang lain. Clara menatapnya dengan bingung, tidak mengerti kemana arah pembicaraan itu. Aku ingin menawarimu sebuah posisi baru, lanjut Reno. Bukan sebagai manajer kafe ini, tetapi sebagai kepala operasional pelayanan untuk seluruh jaringan, Bean Breu. Mata Clara terbelalak kaget. Mulutnya sedikit terbuka, tak mampu berkata-kata. Saya, Pak? Reno, gagapnya. Tapi saya hanya pelayan biasa. Saya tidak punya pengalaman memimpin atau membuat strategi. Reno tersenyum. Pengalamanmu adalah yang paling berharga, Clara. Kamu punya pengalaman melayani dengan hati, dan itu adalah sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah bisnis manapun. Aku tidak butuh seorang manajer yang hanya pandai mengurus angka, aku butuh seorang pemimpin yang bisa menginspirasi. Dan aku melihat itu di dalam dirimu. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit. Tugasmu bukan duduk di kantor dan menatap layar komputer. Tugasmu adalah berkeliling, melatih semua staf kita, dan membentuk kembali budaya pelayanan kita. Membuat standar baru yang berpusat pada empati, ketulusan, dan rasa hormat yang sama seperti yang kamu tunjukkan padaku. Kemudian, Reno menambahkan sesuatu yang membuat hati Clara bergetar. Dan tentang mimpimu, tentang kedai kopi kecil untuk komunitas. Bagaimana jika kita wujudkan itu? Bukan hanya sebagai mimpi, tapi sebagai sebuah proyek percontohan. Kita bisa namakan Bean Breu Community Corner. Kita mulai dari satu sudut di kafe ini. Kamu yang merancang konsepnya, kamu yang menjalankannya. Clara terdiam, air mata Harukini tak bisa lagi ia bendung. Ini lebih dari yang pernah ia bayangkan. Sebuah kesempatan untuk tidak hanya mengubah nasibnya, tetapi juga untuk menyebarkan kebaikan dalam skala yang jauh lebih besar. Dengan suara yang mantap meski diselingi isak tangis bahagia, ia mengangguk. Saya akan coba, Reno. Saya akan berikan yang terbaik. Hari itu, di tengah aroma kopi dan sisa-sisa drama, sebuah kemitraan baru lahir. Bukan di atas kertas kontrak yang kaku, melainkan di atas fondasi kepercayaan dan sebuah mimpi yang sama. Reno telah menemukan kembali hatinya yang hilang, dan Clara telah menemukan sayapnya untuk terbang lebih tinggi. Waktu berjalan, mengubah hari menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. Di bawah kepemimpinan Clara, budaya di jaringan Bean Breu perlahan berubah. Senyum para staf menjadi lebih tulus, pelayanan menjadi lebih hangat, dan program Community Corner yang dirintis Clara di kafe utama menjadi sebuah sukses besar. Diliput oleh banyak media lokal sebagai contoh bisnis yang peduli. Selama waktu itu, kemitraan antara Reno dan Clara tumbuh semakin dalam. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, berkeliling dari satu cabang ke cabang lain, berdiskusi hingga larut malam tentang ide-ide baru. Di sela-sela rapat strategi dan jadwal pelatihan yang padat, benih-benih perasaan lain mulai tumbuh di antara mereka. Bukan cinta yang datang tiba-tiba dan meledak-ledak,
melainkan rasa saling mengagumi yang mendalam, rasa nyaman saat berbagi kelelahan, dan sebuah pemahaman tanpa perlu banyak kata. Reno menemukan pada diri Clara bukan hanya seorang pekerja hebat, tetapi juga seorang wanita berhati mulia yang melengkapi jiwanya. Dan Clara menemukan pada Reno bukan hanya seorang bos yang baik, tetapi juga seorang pria yang tulus dan memiliki visi yang sejalan dengan hatinya. Hingga pada suatu sore yang tenang, di meja sudut tempat mereka pertama kali benar-benar berbicara, Reno tidak lagi menawarkan posisi pekerjaan, melainkan menawarkan seluruh sisa hidupnya. Dan hari ini, janji itu ditepati. Pernikahan mereka tidak dilangsungkan di sebuah hotel bintang 5 yang megah atau gedung resepsi yang mewah, melainkan di tempat di mana kisah mereka dimulai, di kafe Ben Breu itu sendiri. Kafe itu disulap menjadi sebuah taman bunga sederhana yang hangat, dihiasi lampu-lampu temaram dan pita-pita putih. Para tamu yang datang bukanlah para pejabat atau konglomerat, melainkan keluarga, para barista yang kini tersenyum tulus di bawah bimbingan Clara, pelanggan-pelanggan setia, dan anak-anak dari panti asuhan sekitar yang sering bermain di community corner. Clara tampak begitu anggun dalam balutan gaun pengantin hijab berwarna putih gading yang sederhana. Wajahnya memancarkan kebahagiaan yang murni. Di sampingnya, Reno berdiri dengan setelan jas yang rapi, senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Di hadapan penghulu, di antara aroma kopi yang menjadi saksi abadi perjalanan mereka, Reno mengucapkan ijab kabul dengan suara yang mantap, namun sedikit bergetar menahan haru yang membuncah. Clara meneteskan air mata bahagia saat Reno menyematkan cincin di jari manisnya. Pernikahan itu bukan hanya penyatuan dua insan, tetapi juga perayaan kemenangan hati nurani. Mereka kini bukan lagi bos dan karyawan, atau sekadar mitra kerja. Mereka telah menjadi sepasang suami istri, siap untuk menyeduh babak baru kehidupan mereka, secangkir demi secangkir, bersama-sama. Kisah Reno dan Clara tidak berakhir di pelaminan. Justru, dari sanalah sebuah babak baru yang lebih indah dimulai. Mereka tidak hanya menjadi pasangan hidup, tetapi juga menjadi dua pemimpin yang tak terpisahkan dalam memajukan visi baru, Ben Breu. Reno, dengan kejelian bisnisnya, mengatur strategi dan ekspansi. Sementara Clara, dengan hati dan intuisinya, menjadi penjaga jiwa perusahaan, memastikan bahwa setiap cabang baru yang dibuka memiliki kehangatan yang sama seperti kafe pertama. Di setiap sudut kafe, Ben Breu, kini terasa sebuah denyut yang berbeda. Itu bukan lagi sekadar tempat transaksi jual-beli kopi, melainkan telah menjadi ruang interaksi yang hidup. Program Community Corner berkembang pesat, menyediakan rak-rak buku gratis, papan pengumuman untuk kegiatan sosial, hingga program Kopi Gantung, di mana pelanggan bisa membayar secangkir kopi di muka untuk diberikan kepada siapapun yang membutuhkan nanti. Kisah penyamaran Reno menjadi sebuah legenda di internal perusahaan. Sebuah pengingat abadi bagi setiap karyawan, dari barista hingga manajer, bahwa setiap pelanggan yang melangkah masuk ke pintu mereka harus disambut dengan rasa hormat dan ketulusan yang sama, tanpa memandang penampilan luar. Terkadang, di sore hari yang lengang, para pelanggan setia bisa melihat Reno dan Clara duduk berdua di meja sudut yang legendaris itu, tempat di mana seorang pelanggan lusuh pertama kali dilayani oleh seorang pelayan berhati permata. Sambil menyeruput kopi dan memandang kafe mereka yang kini selalu penuh tawa dan kehangatan, mereka tahu bahwa harta terbesar yang mereka miliki bukanlah jaringan kafe yang bernilai miliaran, melainkan cinta yang lahir dari sebuah penyamaran, dan kebaikan yang terbukti jauh lebih berharga dari emas manapun. Mereka telah membuktikan bahwa bisnis yang paling sukses bukanlah yang mencetak keuntungan tertinggi, melainkan yang mampu menyentuh hati banyak orang. Dan begitulah akhir dari kisah kita kali ini. Sebuah cerita tentang bagaimana ketulusan bisa mengalahkan kesombongan, dan bagaimana cinta sejati bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Ken Arok Productions dengan like, komen, dan subscribe. Semoga cerita ini bisa menjadi setitik inspirasi bagi kita semua untuk selalu berbuat baik, kapanpun dan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.